Edward dan Connie Summer menikmati kehidupan yang nyaman di wilayah Westchester Country, New York, di mana mereka membesarkan putra kesayangan mereka, Charlie. Suatu sore saat Connie berbelanja di kawasan Soho yang ramai, sebuah hembusan angin tak terduga membuatnya kehilangan keseimbangan dan bertabrakan dengan seorang pria asing bernama Paul Martel. Keduanya terjatuh dalam insiden yang canggung itu. Dengan sigap Paul menawarkan bantuan dan membawa Connie ke apartemennya yang tidak jauh dari sana. Di sana ia dengan penuh perhatian membersihkan luka dan mengompres kaki Connie yang terkilir dengan es. Hal itu Paul meninggalkan kesan yang mendalam pada Connie. Dalam percakapan singkat itu, Connie hanya memperkenalkan dirinya dengan nama depannya. Sebelum Connie berpamitan, Paul bersikeras agar ia membawa pulang sebuah buku, menunjuk kepada sebuah kutipan yang berbicara tentang pentingnya menghargai setiap momen yang ada. Terselip di antara halamannya, Connie menemukan nomor telepon Paul. Beberapa waktu kemudian, kerinduan yang tak tertahankan mendorong Connie untuk menghubungi Paul dari keramaian Grand Central Terminal. Suara Paul di ujung telepon terdengar ramah dan mengundang. Mereka kembali terlibat dalam percakapan yang penuh semangat dan tatapan penuh arti, seolah ada daya tarik magnetis yang menarik mereka satu sama lain. Pada kunjungan ketiganya ke apartemen Paul, suasana keakraban di antara mereka semakin terasa. Mereka berbagi tarian dengan lagu yang disukai Connie. Sejak saat itu, Connie mendapati dirinya terus mencari alasan untuk bertemu dengan Paul, menikmati setiap momen kebersamaan mereka yang terasa begitu istimewa. Namun perubahan halus dalam perilaku Connie tidak luput dari perhatian Edward. Ia mulai merasa ada yang berbeda ketika melihat pakaian Connie yang baru dan mewah, dan kecurigaannya semakin menguat saat ia memergoki Connie menyembunyikan sebuah panggilan telepon. Di tempat kerjanya, Edward menghadapi situasi yang kurang menyenangkan. Ia memecat seorang karyawan yang dianggap tidak loyal terhadap perusahaan. Ironisnya, karyawan tersebut ternyata pernah melihat kebersamaan Connie dan Paul. Dalam kemarahannya, karyawan itu menyindir Edward agar lebih memperhatikan keluarganya sendiri. Kata-kata itu menghantui pikiran Edward dan dorongan untuk mencari kebenaran semakin kuat. Ia kemudian memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta. Beberapa hari kemudian, sang detektif menyerahkan sekumpulan foto yang menghancurkan hati Edward. Gambar-gambar yang secara gamblang mengkonfirmasi rahasia istrinya. Suatu sore yang sibuk, Connie tersadar dalam perasaan bersalah yang menusuk hati ketika ia menyadari bahwa ia telah melewatkan jam pulang sekolah Charlie. Kesadarannya akan kesalahan ini semakin diperburuk oleh ketidakhadiran Edward di rumah. Dalam kegelisahannya, Connie mencoba menghubungi Paul, berniat untuk mengakhiri hubungan rahasia mereka melalui telepon. Namun panggilannya tidak dijawab. Ia mencoba meninggalkan pesan suara, tetapi suara riang Charlie yang tiba-tiba memanggilnya menginterupsi usahanya. Saat itu Connie menyadari bahwa ia harus menghadapi Paul secara langsung untuk mengakhiri segalanya. Setelah menyelesaikan urusan berbelanja kebutuhan sehari-hari, Connie mengendarai mobilnya menuju kediaman Paul, bertekad untuk menyampaikan keputusannya secara pribadi. Namun setibanya di sana, pemandangan yang menyakitkan menyambutnya. Paul sedang bersama seorang wanita lain. Emosi Connie yang bercampur antara keterkejutan dan kekecewaan akhirnya meledak. Ia menghadapi Paul dengan pertanyaan tajam mengenai hubungannya dengan wanita lain tersebut. Paul yang tampak tidak peduli dengan perasaan Connie yang terluka, dengan angkuh memberikan jawaban yang berbelit-belit dan tidak konsisten. Ia bersikeras bahwa wanita itu hanyalah seorang teman biasa, tidak lebih. Akan tetapi Connie tidak lagi mempercayai kata-katanya. Dengan suara dingin ia menyatakan bahwa hubungan mereka telah berakhir dan mengungkapkan rasa kecewanya yang mendalam. Connie berbalik dan berjalan keluar dari apartemen Paul dengan langkah marah.
Namun tiba-tiba Paul mengejarnya dan mencoba meraihnya. Connie berusaha melepaskan diri dan memohon agar Paul berhenti. Meskipun ada gejolak emosi yang masih dirasakan terhadap Paul, Connie akhirnya memberikan maaf. Setelah pertemuan itu, Connie meninggalkan apartemen Paul dengan perasaan hampa dan kerinduan yang mendalam terhadap Edward. Tak lama kemudian, Paul mempersilahkan Edward masuk ke dalam apartemennya. Di sana, mata Edward tertuju pada sebuah bola salju kecil yang pernah ia hadiahkan kepada Connie. Dalam sekejap, amarah dan rasa pengkhianatan yang selama ini terpendam dalam dirinya meledak. Tanpa pikir panjang, Edward meraih bola salju itu dan menghantamkannya ke kepala Paul dengan keras, menyebabkan pria itu menghadapi kematiannya. Dengan panik, Edward berusaha membersihkan jejak-jejak itu. Saat itulah ia secara tidak sengaja mendengar pesan suara Connie yang baru saja masuk ke telepon Paul, sebuah pesan yang jelas-jelas menyatakan keinginannya untuk mengakhiri hubungan mereka. Edward menghapus pesan itu dan dengan dingin memasukkan tubuh Paul ke dalam bagasi mobilnya, lalu membuangnya ke sebuah tempat pembuangan sampah yang jauh. Penyelidikan atas hilangnya Paul Martel mulai dilakukan oleh detektif NYPD. Berdasarkan catatan panggilan telepon Paul, mereka menemukan nomor telepon Connie dan memutuskan untuk mengunjungi kediaman keluarga Summer. Di sana mereka menyampaikan kabar bahwa istri Paul yang terasing telah melaporkan suaminya hilang. Connie terkejut mendengar bahwa Paul telah menikah dan bersikeras bahwa ia hampir tidak mengenal pria itu. Beberapa hari kemudian, polisi kembali ke rumah Summer dengan berita yang lebih mengerikan. Mayat Paul telah ditemukan. Dalam kebingungannya, Connie pergi ke tempat dry cleaning untuk mengambil pakaian Edward. Di sana ia menemukan amplop berisi foto-foto dirinya dan Paul yang tersembunyi di saku jaket suaminya. Malam itu di sebuah acara pesta, Connie melihat bola salju yang familiar kembali berada di antara koleksi pajangan mereka. Dengan hati yang berkecamuk, ia menghadapi Edward dan menanyakan tentang foto-foto itu. Edward dengan tatapan kosong mengakui bahwa ia telah mengetahui rahasia Connie selama ini. Air mata Edward akhirnya pecah karena ia mengungkapkan betapa keras ia telah bekerja untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Connie dan Charlie. Dengan nada penuh kekecewaan, ia menuduh Connie tidak menghargai pengorbanannya dan telah menghancurkan segalanya demi hubungan rahasia itu. Dalam luapan emosinya, Edward mengaku bahwa pada awalnya ia bahkan memiliki pikiran untuk menyakiti Connie, bukan Paul. Beberapa hari berlalu dalam suasana tegang dan penuh penyesalan. Suatu sore, secara tidak sengaja, Connie menemukan sebuah kompartemen tersembunyi di dalam bola salju itu. Di dalamnya tergeletak sebuah foto lama mereka bersama Charlie yang masih bayi dengan tulisan tangan Edward yang penuh cinta. Untuk istriku tercinta, bagian terbaik setiap hariku. Air mata Connie menetes saat menyadari betapa besar cinta Edward padanya selama ini. Dengan hati yang hancur, ia mengambil foto-foto Connie dan Paul dan membakarnya, berusaha menghapus jejak masa lalu yang kelam. Edward melihat penyesalan yang mendalam di mata Connie, mengatakan bahwa ia siap untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Namun Connie dengan tegas menolak gagasan itu, tidak ingin kehilangan pria yang masih sangat dicintainya. Mereka berdua memutuskan untuk mencoba membangun kembali kehidupan mereka bersama, meskipun bayang-bayang tragedi masa lalu masih menghantui. Suatu malam saat Edward dan Connie dalam perjalanan pulang, mobil mereka berhenti di sebuah lampu merah. Dalam keheningan malam, Connie tiba-tiba melamun, membayangkan sebuah pelarian di mana mereka bisa meninggalkan negara itu dan memulai kehidupan baru dengan identitas yang berbeda. Edward yang merasakan keputusasaan istrinya dengan lembut menjawab bahwa ide itu terdengar sempurna. Sambil menenangkan Connie yang menangis dalam pelukannya, terungkap bahwa tanpa disadari, Edward telah menghentikan mobil mereka tepat di samping sebuah kantor polisi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.